Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Emnur Musawir, kelas 2 IAT 2A, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, dan Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan nomor NIM saya 30 12 224. Baik, langsung saja. Di sini saya mendapatkan tugas UAS yang berupa membuat video yang membahas tentang berkaitan tentang akhlak dan tasawuf, yang atas dosen pengampu kami yaitu Ibu Nilyati SAG MPhil L. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan akhlak dan tasawuf terhadap pacaran remaja. Pada era globalisasi atau tren yang menganggap pacaran sebagai sesuatu yang biasa, sebelum memasuki jenjang pernikahan, mulai terjadi hal-hal yang negatif di kalangan remaja akibat menganut budaya pacaran. Perubahan zaman kemudian dijadikan kambing hitam dan zina itu dianggap modern dan pacaran itu tren. Banyak orang tua masa kini membukakan hati selebar-lebarnya bagi anak-anak mereka untuk berbuat maksiat. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Perkembangan baru pada usia remaja yang perlu diperhatikan adalah mulai munculnya rasa senang dan ketertarikan pada lawan jenis. Bahkan rasa ketertarikan itu tidak sebatas senang memandang atau senang bercengkraman dengan lawan jenis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari remaja. Remaja dapat disimpulkan yaitu masa peralihan individu dari usia anak-anak dengan usia dewasa, di mana rata-rata usianya antara 13 sampai 19 tahun. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja berbeda sesuai dengan sosial budaya setempat. Kemudian yaitu pengertian dari pacaran. Menurut Guarnay dan Atur atau Dacey dan Kinney, yaitu pada tahun 1997, pacaran adalah aktivitas sosial yang membolehkan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya untuk terikat dalam interaksi sosial dengan pasangannya yang tidak ada hubungan keluarga. Menurut Erikson dalam Santrok, yaitu pada tahun 2003, pengalaman romantis pada masa remaja dipercaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban. Pacaran pada masa remaja membantu individu dalam membentuk hubungan romantis selanjutnya dan bahkan pernikahan pada masa dewasa. Menurut De Genova dan Riche pada tahun 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dengan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Brouman, yaitu pada tahun 1978, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak dan tasawuf.
Di sini kita sudah mengetahui, khususnya anak IAT kelas 2A, bahwasanya akhlak itu ada tingkah laku ataupun sifat yang menginginkan untuk menjalankan hal-hal yang baik. Akhlak juga bisa diartikan sebagai perangai, tabiat, atau etika yang menjadi pilihan dan kewajiban seseorang. Akhlak merupakan kumpulan kaidah yang sesuai dengan akal tentang kebaikan dan keburukan manusia. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, seperti akhlak kepada orang tua, tetangga, saudara, teman-teman, dan lain-lainnya. Kemudian pengertian tentang tasawuf. Mungkin kita ada sebagian yang mengetahui pengertiannya, yaitu tasawuf adalah ilmu untuk menyucikan hati, membaguskan akhlak demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tasawuf ini juga bisa diartikan sebagai ilmu tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata tasawuf berasal dari kata suf atau wal yang berarti memakai kain wal. Seseorang disebut sufi atau pengamal tasawuf bukan sekedar karena memakai kain wal saja, melainkan karena kesucian dan kebersihan hatinya yang merupakan karunia dari Allah. Tasawuf mementingkan akhlak sebagai dasar dari pelaksanaan ibadah. Tasawuf memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu mendidik hati sehingga mengenal zat Allah. Kemudian menerapkan atau mengamalkan dalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut sunnah Rasulullah SAW, dan meninggalkan akhlak yang tercelah, kemudian mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah. Dan manfaat selanjutnya itu merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Tasawuf pada hakikatnya adalah dimensi terdalam dan esoteris dari Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun syariah adalah dimensi luar atau eksoteris ajaran Islam. Itu pengalaman kedua dimensi itu secara seimbang, merupakan keharusan dari setiap muslim agar di dalam mendekatkan diri kepada Allah menjadi sempurna. Kemudian itu menjadi sempurna baik lahir dan maupun batin. Kemudian selanjutnya hubungan. Di sini hubungan akhlak dan tasawuf. Hubungan akhlak tasawuf ini, akhlak dan tasawuf adalah dua hal yang saling berkaitan dalam Islam. Akhlak adalah tingkah laku yang baik mengatur hubungan antara sesama manusia, sedangkan tasawuf adalah ilmu untuk menyucikan hati dan mengenal Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan Robnya. Dan kemudian keduanya merupakan intisari dari syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan mempelajari dan mengamalkan akhlak dan tasawuf, kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhlak dan tasawuf juga bisa dikatakan tasawuf akhlaki, yaitu pada prinsipnya tasawuf adalah ilmu tentang moral Islam hingga abad keempat Hijriah. Pada periode ini, aspek moral tasawuf berkaitan erat dengan pembahasan tentang jiwa, klasifikasinya, kelemah-kelemahannya, penyakit-penyakit jiwa, dan sekaligus mencari jalan keluarnya atau pengobatannya. Dengan kata lain, pada mulanya tasawuf itu ditandai ciri-ciri psikologis dari moral, yaitu pembahasan analisis tentang jiwa manusia dalam upaya menciptakan moral yang sempurna. Di sini tentang kaitan akhlak dan tasawuf, hubungan antara keduanya. Kemudian tadi kita menjelaskan tentang tasawuf akhlaki itu sama dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlak ini, akhlak dan tasawuf hubungan antara keduanya itu ada hubungannya,
sama dengan artinya tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini antara lain itu melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan-landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Kemudian kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniah, yaitu sebagai aspek batiniahnya, dan fikih sebagai aspek lahirnya, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Kemudian selanjutnya pandangan. Nah, di sini pandangan akhlak dan tasawuf terhadap pacaran remaja itu. Tadi telah saya jelaskan tadi di atas tentang apa itu pacaran, apa itu remaja, dan di sini tentang kaitannya. Apakah pandangan terhadap ahli tasawuf terhadap pacaran remaja itu? Nah, di sini salah satu kebobrokan akhlak sekarang ini pada zaman sekarang adalah hilangnya rasa malu. Ya, hilangnya rasa malu. Dalam riwayat Muslim Abu Dawud dalam karya Romli Abdul Wahid, Rasulullah SAW bersabda, rasa malu itu semuanya kebaikan. Rasa malu berfungsi mengontrol manusia dari melakukan pelanggaran. Karena hilangnya rasa malu, manusia sekarang berani melakukan maksiat di depan orang banyak, yang kadang-kadang sudah sampai kepada semacam pelecehan dan penghinaan terhadap orang-orang tua dan masyarakat. Pergaulan muda-mudi misalnya sudah cenderung bebas, cara berpakaian yang seksi dan cara berpakaian yang seksi dan membuka aurat menjadi model kemajuan. Kondisi inilah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai penyimpangan remaja. Penyimpangan tersebut misalnya adegan berpacaran salah satunya. Adegan ini banyak dilakukan oleh para masyarakat khususnya remaja. Pacaran ini bukanlah hal yang baru lagi, Bu. Bukan hal yang baru muncul, bukan. Ketika kita melihat pasangan remaja putra dan putri kita di pinggir jalan, di kafe, di restoran, di jembatan, atau di mana saja, banyak mereka pacaran di taman. Mereka nampak asik mengumbar yang katanya disebut sebagai sesuatu yang mesra itu, menunjukkan betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain di balik sebuah katanya menjalin hubungan bernama pacaran. Ini yang namanya pacaran. Tidak segan oleh mereka berdua-duaan, baik di tempat umum bahkan tempat yang jauh dari keramaian. Maka dengan adanya akhlak dan tasawuf, hubungan tersebut dapat menjadi alat kontrol atas penyimpangan dari berbagai perbuatan yang tercela. Yaitu melakukan akhlak yang tidak terpuji berarti menodai dan mengkhianati makna mahabbah yang telah terjalin. Akhlak yang menjadi inti dari ajaran tasawuf yang dapat mendorong manusia untuk memelihara dirinya dari meninggalkan kebutuhan-kebutuhan spiritualitasnya. Tasawuf mempunyai potensi besar yang mampu menawarkan pembebasan spiritual, mengajak manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal Robnya. Tasawuf menjadi panutan hidup berakhlak sehingga dapat menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi ini, yaitu yang biasanya disebut ahsani takwim dalam Al-Qur'annya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu tasawuf memiliki beberapa manfaat, di antaranya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, kemudian menerapkan dalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut sunnahnya Rasulullah SAW, dan meninggalkan akhlak yang tercela, kemudian selanjutnya mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah. Kemudian selanjutnya merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki siapapun kecuali Allah. Akhlak dan tasawuf sebenarnya dua disiplin ilmu Islam yang digali dan dikembangkan oleh ulama Islam dari konsep dasar keislaman Al-Quran dan Al-Hadis, serta diperkaya dari aktivitas Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Yang benar datangnya dari Allah dan yang salahnya datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.